Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherin Afifah Sabila. Saya berasal dari kelas 1 TCF. Kali ini saya akan membuat program Java menggunakan NetBeans. Di video kali ini saya akan membahas contoh soal pemrograman Java menggunakan decision structure. Mulai dari if else, nested if, dan switch case. Setiap jenis kondisi akan saya jelaskan beserta contoh soal dan cara penyelesaiannya. Untuk pengerjaan soalnya, saya menggunakan Jobtion Pane dan Scanner. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 1. Soalnya itu, buatlah sebuah program Java untuk membaca dua buah bilangan bulat dari pengguna, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah kedua bilangan tersebut dimasukkan, program harus membandingkan nilai keduanya. Jika bilangan 1 lebih besar pada bilangan 2, maka tampilkan pesan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Karena penasaran, mari kita kerjakan soalnya. Pada soal ini, saya menggunakan Jobtion Pane. Untuk menggunakan Jobtion Pane itu, kita perlu mengimport javax.swing.jobtionpane. Gunanya untuk menampilkan dialog input atau dialog box kepada pengguna. Dialog box ini akan ditampilkan pada inputan dan output nanti. Karena belum ada main metodenya, jadi kita buat dulu dengan mengetik PSVM, lalu memencet tab. Main metode ini adalah titik awal eksekusi program kita. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel bernama bil1 dengan tipe data integer. Variabel ini digunakan untuk menyimpan bilangan pertama yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel bernama bil2 dengan tipe data integer. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan bilangan kedua yang diinputkan dari pengguna. Lalu untuk menampilkan kotak dialog untuk meminta inputan pada user itu, kita harus membuat bil1 sama dengan integer.parseInt jobtionpane.show input dialog. Jobtionpane.show input dialog itu gunanya untuk menampilkan kotak dialog input grafis dengan pesan inputkan bilangan 1. Dan inputan yang dimasukkan oleh user itu adalah bertipe string. Lalu kita ganti tipe string itu dengan menggunakan integer.parseInt. Gunanya untuk mengubah nilai string yang diinputkan oleh pengguna tadi menjadi tipe integer. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk meminta inputan bilangan 2 kepada user. Selanjutnya kita akan memulai kondisi if-nya. Program akan mengajak apabila nilai variabel bilangan 1 lebih besar pada bilangan 2. Selanjutnya kita akan membuat atau menampilkan kotak dialog pesan dengan teks bilangan 1 lebih besar pada bilangan 2. Kondisi ini akan di-print bila kondisi if itu terpenuhi atau bernilai true. Kalau misalnya kondisi if-nya itu bernilai else, program tidak akan menampilkan pesan apapun. Nah, mari kita run kode programnya. Di sini saya menginputkan bilangan satunya lebih besar daripada bilangan 2, maka output yang akan dihasilkan yaitu bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 2. Dan kalau misalnya saya menginputkan bilangan 1 itu lebih kecil daripada bilangan 2, maka program itu tidak akan menangkapkan pesan apapun ke layar. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah program Java untuk membaca sebuah bilangan bulat dari pengguna. Setelah bilangan bulat dimasukkan, program harus menentukan jika bilangan tersebut kurang dari 15, maka tampilkan pesan bilangan lebih kecil dari 15. Jika bilangan tersebut lebih besar atau sama dengan 15, maka tampilkan pesan bilangan lebih besar dari 15. Untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, saya menggunakan scanner. Scanner itu perlu mengimport java.util.scanner gunanya untuk membaca input dari keyboard. Karena belum ada main metodenya, kita tambah main metodenya dengan mengetikkan PSVM lalu memencet tab. Main method ini gunanya titik awal eksekusi program. Lalu kita akan mendeklarasikan sebuah variabel bertipe integer bernama i. Variabel ini akan menyimpan nilai input dari pengguna. Lalu kita akan membuat objek kelas scanner bernama input. Lalu mengetikkan system.in untuk menerima input dari keyboard. Lalu kita akan menampilkan pesan ke pengguna untuk memasukkan sejumlah bilangan bulat dengan mengetikkan sort lalu memencet tab. Lalu kita akan membuat inputan user tadi itu dibaca dengan mengetikkan i sama dengan input.nextIn. Kenapa nextIn? Karena di deklarasi kita sudah menggunakan variabel integer dan akan dimasukkan pada variabel i. Di sini kita akan memulai kondisi if.
Program akan mengecek apakah nilai variabel I lebih kecil dari 15. Jika I yang diinputkan lebih kecil dari 15, program akan mencetak hasil perbandingan ini ke layar. Lalu kita akan mengetik bagian else-nya. Else ini jika kondisi if di atas tidak terpenuhi, atau jika kondisi if-nya itu salah, I-nya itu lebih besar dari 15, program akan mencetak bahwa I lebih besar dari 15. Jadi program itu pertama akan mengecek kondisi if-nya. Kalau misalnya kondisi if-nya itu tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke else. Di else inilah hasil akhirnya yang akan di-print ke layar. Kalau misalnya kondisi if itu tidak terpenuhi. Jika saya memasukkan bilangan itu kurang dari 15, maka output akan menampilkan pesan lebih kecil dari 15. Dan coba saya memasukkan nilai lebih besar dari 15. Maka output yang akan dihasilkan itu adalah nilai I lebih besar dari 15. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 3. Soalnya, buatlah sebuah program Java yang meminta pengguna memasukkan umur, kemudian menentukan kategori umur berdasarkan ketentuan berikut. Program harus menampilkan pesan output yang berisi umur dan kategori. Saya akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan JOptionPaint. Yang pertama, JOptionPaint itu kita perlu mengimport java.swing.jobtionpaint gunanya untuk menampilkan dialog input pesan atau dialog box kepada pengguna, menampilkan dialog pop-up grafis atau GUI untuk input dan output. Karena tidak ada main methodenya, jadi kita tambah dulu dengan mengetikkan psvm lalu memencet tab. Main method ini gunanya untuk titik awal eksekusi program. Lalu, kita akan mendeklarasikan variabel umur bertipe integer. Variabel ini akan menampung input dari umur pengguna. Lalu, kita akan mendeklarasikan variabel kategori bertipe string. Variabel ini akan menyimpan kategori usia hasil dari proses pengecekan kondisi. Selanjutnya, kita akan meminta input dari pengguna dengan mengetikkan umur sama dengan integer.parseInt JOptionPaint show input dialog, masukkan umur Anda. Ini untuk menampilkan kotak dialog atau dialog box untuk inputan dari pengguna. Pengguna itu memasukkan tipe string yang akan dikonversi menggunakan integer.parseInt. Jadi, dia itu akan mengubahnya menjadi integer. Lalu, kita memulai kondisi if. Kondisi if ini mengecek apakah umur kurang dari 5. Jika umur benar kurang dari 5 atau umur antara 0 sampai 4, variabel kategori dinamai atau diset menjadi balita. Kondisi kedua, jika kondisi pertama salah, maka else-nya akan dilihat juga. Kondisi kedua yaitu else if. Jika kondisi pertama salah, program lanjut mengecek apakah umur lebih besar atau sama dengan 5 dan kurang dari 13. Di sini saya menggunakan operator pembandingan dan. Ini digunakan untuk memastikan apakah suatu nilai berada dalam rentang tertentu agar tidak melebihi nilai yang telah ditetapkan. Jika benar, maka kategori akan diset menjadi anak-anak. Lanjut untuk kondisi elif ketiga, jika kondisi sebelumnya masih salah, program akan mengecek lagi umur lebih besar atau sama dengan 13 dan kurang dari 18. Jika benar, kita akan buat kategorinya menjadi remaja. Dan kita masuk lagi ke kondisi keempat elif-nya. Jika kondisi sebelumnya masih juga salah, program akan mengecek apakah umur lebih besar atau sama dengan 18 dan kurang dari 60. Jika benar, kategori akan diset menjadi dewasa. Dan kita akan membuat kondisi else-nya. Jika semua kondisi if dan else if di atas salah, maka blok else ini akan dieksekusi. Kita juga ngetik kategori dari else ini adalah lansia. Lalu kita akan membuat outputannya, menampilkan hasil kepada pengguna dengan menggunakan show message. Pesan ini menggabungkan nilai umur yang diinputkan dan kategori yang telah ditentukan. Kenapa saat kategori itu ada garis miring N? Gunanya itu untuk membuat baris baru. Mari kita lihat hasil outputnya. Jika saya memasukkan umur saya itu 18, maka outputnya itu akan memberitahu bahwa umur Anda itu 18 dan kategori umur Anda itu adalah dewasa. Dan jika saya memasukkan umur saya itu misalnya 12, maka outputnya itu akan menampilkan umurnya 12 dan kategori umurnya itu adalah anak-anak. Dan jika saya menginput umurnya itu 65, maka outputnya itu akan menampilkan umur dan kategori umur Andanya itu adalah lansia.
Baiklah, kita akan masuk ke soal nomor 4. Soalnya itu, buatlah sebuah program Java menggunakan nested if untuk meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat. Program tersebut harus memeriksa apakah bilangan tersebut positif atau lebih besar atau sama dengan 0 atau negatif. Jika bilangannya positif, tentukan apakah bilangan tersebut kecil atau kurang dari 10 atau besar dari 10. Jika bilangan negatif, tampilkan pesan angka negatif. Mari kita kerjakan soalnya. Di sini saya menggunakan scanner. Jadi untuk scanner itu kita perlu mengimport java.util.scanner gunanya untuk membaca input dari keyboard. Karena belum ada main metodenya, jadi kita tambah main metodenya dulu dengan mengetik psvm lalu memencet tab. Main method ini gunanya titik awal eksekusi program. Lalu kita deklarasikan variabel angka bertipe integer. Angka ini akan menyimpan nilai yang diinput oleh pengguna. Lalu kita akan membuat objek kelas scannernya bernama input dengan mengetikkan scanner input sama dengan new scanner system.in. Gunanya untuk menerima input dari keyboard. Lalu untuk meminta inputan angka, kita perlu mengetikkan shout lalu masukkan sebuah angka. Lalu kita akan membaca nilai angka tersebut dengan mengetikkan angka sama dengan input.nextIn. Kenapa nextIn? Karena deklarasinya kita menggunakan integer. Jadi inputan yang akan diinput oleh pengguna itu akan diubah ke integer. Kita masuk ke kondisi if pertama. Program pertama-tama akan mengecek apakah angka lebih besar atau sama dengan 0. If ini juga digunakan untuk bilangan positifnya, dan nanti untuk else akan digunakan untuk bilangan negatif. Jika inputan yang diinput oleh pengguna itu besar dari 0, maka kita akan membuat if bersarangnya, yaitu nested if-nya. If ini hanya akan dieksekusi jika baris if yang pertama itu lebih besar dari 0. Kondisi if ini akan mengecek apakah angka kurang dari 10. Jika angka kurang dari 10 itu tuh benar, maka program akan mencetak angka positif kecil kurang dari 10 ke layar. Tapi jika false, maka else-nya akan dicetak. Lanjut ke kondisi else dari if bersarangnya. Jika angka yang diinputkan itu lebih besar daripada 0, tapi angkanya itu lebih besar daripada 10 juga, maka program akan mencetak angka positif besar atau 10 atau lebih. Maksudnya, program akan mencetak bilangan positif itu lebih besar daripada 10. Lalu kita akan membuat else utamanya. Kondisi else utama ini akan dieksekusi jika angka yang diinputkan oleh pengguna itu kurang dari 0, yang berarti angkanya itu adalah angka negatif. Program akan mencetak ini adalah angka negatif ke layar. Jika saya menginputkan angka misalnya 5 itu kan besar dari 0, maka dia akan masuk ke if-nya selanjutnya. If dalam if tadi itu akan mengecek apakah 5 itu kecil atau besar dari 10. Kalau misalnya kecil, maka program akan mengprint angka positif kecil dari 10. Dan misalnya jika kita menginputkan nilai minus, maka program itu akan menjalankan else-nya itu. Dia akan mencetak ini adalah angka negatif. Lanjut untuk soalan terakhir, yaitu buatlah sebuah program Java sederhana yang meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka bilangan bulat antara 1 sampai 7. Program tersebut harus menampilkan nama hari berdasarkan angka yang dimasukkan, yaitu 1 untuk hari Senin, 2 untuk hari Selasa, 3 untuk hari Rabu, 4 untuk hari Kamis, 5 untuk hari Jumat, 6 untuk hari Sabtu, dan 7 untuk hari Minggu. Jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 7, program akan menampilkan pesan bahwa nomor yang dimasukkan itu tidak valid. Gunakan struktur percabangan switch case untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mari kita kerjakan soalnya. Untuk mengerjakan soal ini, saya menggunakan scanner. Untuk mengimport scanner, kita perlu import java.util.scanner. Gunanya untuk membaca input dari keyboard. Selanjutnya, karena kita belum ada main metodenya, jadi kita buat dulu dengan mematikan psvm lalu memencet tab. Main method ini adalah titik awal eksekusi program. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel bernama hari yang bertipe integer. Ini akan digunakan untuk menyimpan angka inputan dari pengguna. Lalu kita akan membuat objek scannernya itu bernama input dengan mengetikkan scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in.
Lalu untuk meminta inputan angka, kita akan membuat sort tab, lalu masukkan sebuah angka bulat 1-7. Lalu angka yang telah diinputkan oleh pengguna tadi akan masuk ke variabel hari sama dengan input .next in. Kenapa next in? Karena deklarasi yang telah kita buat tadi menggunakan integer. Lalu hasil input tadi itu dimasukkan ke dalam variabel hari. Kita akan memulai switch case-nya. Program akan mengambil nilai dari variabel hari dan membandingkan setiap case-nya dengan angka yang telah diinputkan tadi. Kita akan membuat case-nya yaitu case 1. Jika nilai hari adalah 1, maka akan dicetak hari Senin. Keyword break-nya itu berfungsi untuk menghentikan eksekusi di dalam blok switch. Bila tidak ada break, maka program akan ngeprint terus case yang telah dibuat sebelumnya sampai dia tuh ketemu break di case selanjutnya itu. Lalu kita buat juga case kedua dengan ngeprint hari Selasa, case ketiga dengan ngeprint hari Rabu, case 4 dengan hari Kamis, case 5 dengan ngeprint hari Jumat, case 6 dengan ngeprint hari Sabtu, case 7 dengan ngeprint hari Minggu. Dan jangan lupa untuk setiap case itu kita pakai break. Selanjutnya yang terakhir itu adalah default. Pada default ini, jika nilai variabel hari tidak cocok dengan case manapun, misalnya pengguna memasukkan angka 0 atau 8, maka blok default ini akan dijalankan. Program akan mencetak nomor yang Anda masukkan tidak valid, harus antara 1-7. Program ini akan mencetak pesan kesalahan karena inputnya di luar rentan yang angka valid tadi. Dan diakhiri dengan break juga. Breaknya ini digunakan untuk mengakhiri blok default dan keluar dari switch. Mari kita lihat hasil outputnya. Jika saya memasukkan sebuah angka bilangan bulat itu adalah 5, maka yang akan di-print itu langsung hari Jumat. Kenapa dia langsung ke print hari Jumat? Karena switch case ini langsung melihat angka yang kita masukkan itu. Misalnya angkanya berupa 5, maka dia itu akan mengecek case-nya 5. Karena di case 5 itu adalah outputnya itu hari Jumat, maka dia langsung nge-print di hari Jumat. Dan jika saya memasukkan angka yang di luar dari angka 1-7, program ini akan mencetak defaultnya yaitu nomor yang Anda masukkan tidak valid, harus angka 1-7. Karena angka yang di luar 1-7 itu tidak ada di dalam case, maka dari itu dia akan di-print dalam default, yaitu pilihan akhir dari case. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila salah kata dan semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.